Herlin skip. Cek. Tes. Oh ya, tadi nggak ke-mute ya, sorry. Ayat kedua ya. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Oke, ayat 3 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke. Mengalahkan dunia, maut, iblis, dosa, iblis, Allah. dan kalah. Dengan hayat Dengan hayat kekal dalam anak. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Marta? skip kayaknya. Tes. Ya, dia jaringan kayaknya. Jaringan bermasalah. Itu Excel. Sekarang ayat yang 6. 6 ya? Inilah Ya. dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi karena roh adalah kebenaran. Amin. Ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi masih skip. Maaf kok ayat berapa ya? Ayat 8. Ayat 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia bersaksi tentang anaknya. Amin. Siapa yang percaya kepada anak Allah, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya, siapa yang tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta. Nah, ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin, kita sampai di sini ya. Sampai sejauh ini, apakah ada yang mau sharing dari ayat pembacaan hari ini? Ada, masuk adalah Aku menikmati di ayat 4 ya, dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman ini kita udah bahas ya di Ibrani ya, bahwa iman ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat ya. Bahkan iman ini sebenarnya adalah diri Tuhan sendiri. Aku terkesannya sih dikatakan semua orang yang lahir dari Allah itu pasti bisa mengalahkan dunia ya. Jadi kita semua kan sudah lahir dari Allah ya, artinya kita sudah diselamatkan
kita sudah sudah dilahirkan kembali, otomatis sebenarnya iman di dalam kita itu mampu mengalahkan dunia ya. Hari ini di dalam kehidupan sehari-hari mungkin realitasnya susah ya, maksudnya dengan godaan di luar sana antara mau ikut baca Alkitab atau melakukan sesuatu yang lebih menarik mungkin, atau hal-hal dunia lain yang mungkin memikat kita gitu. Kadang-kadang kan merasa kayaknya aku nggak bisa deh ngalahin dunia, kayaknya dunia lebih kekuatannya lebih besar daripada iman di dalam kita gitu. Tapi sebenarnya faktanya kan Alkitab berkata semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya ketika kita nggak bisa mengalahkan dunia, wah berarti ada yang salah atas dalam diri kita. Bukan firman yang salah, tapi diri kita yang salah. Apa yang salah? Mungkin bisa jadi iman kita kurang kuat ketika kita mau mengalahkan dunia. Tapi ketika baca ini kembali dikuatkan sih, maksudnya untuk mengalahkan dunia, untuk tidak lagi tergoda oleh dunia itu bukan karena aku bisa melakukannya gitu, tapi karena ada iman di dalam diriku yang memampukan aku bisa mengalahkan dunia. Amin. Amin. Aku menikmati di dalam ayat pasal 4 di ayat 20 dikatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudara seimannya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Satu lagi, ini adalah standar orang Kristen yang tinggi gitu. Kadang kalau mungkin ya ada mungkin di dalam penghidupan kita biasanya atau mungkin di agama-agama lain cukup dengan mengasihi Allah aja gitu. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita membenci saudara seiman kita, kita juga berarti tidak mengasihi Allah. Karena kita perlu mengasihi apa yang Allah kasihi. Jadi kalau bisa kita mengatakan kita mengasihi Allah kita, tapi kita tidak mengasihi saudara seiman kita, berarti di sini kita adalah pendusta gitu. Kita tidak benar-benar mengasihi Allah. Karena kita harus mengasihi apa yang Allah kasihi. Ya, ini juga jadi satu maksudnya peringatan juga bagi diriku kalau misalnya ada perkara atau hal yang membuat aku sebel, benci, atau kesel gitu ya sama saudara seiman. Berarti ketika kita membenci saudara seiman kita, ya berarti kita juga sedang membenci Allah. Ya puji Tuhan, semoga kita juga bisa terus saling mengasihi supaya kita juga bisa mengasihi Allah dengan nyata. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada? Kalau masih ada yang mau sharing? Baik, puji Tuhan, saya mau sharing sedikit ya. Jadi saya juga sangat menikmati dan sangat bersyukur atas adanya beberapa ayat ini ya. Tadi kita sudah baca. Jadi di dalam kehidupan kita ya sehari-hari bahwa tidak ada kata lain selain terima kasih kepada Tuhan. Ya, pasal 5 ayat 3 bilang, sebab inilah kasih kepada Allah, itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Jadi kalau dikatakan catatan kakinya, ya, menuruti di sini adalah menuruti perintah-perintah Allah, menyusun kasih kita terhadapnya, dan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ya. Lalu berat, ya, dikatakan di situ bagi hayat ilahi dengan kemampuannya, perintah-perintah Allah itu tidaklah berat. Ya. Jadi saya juga kembali mengapresiasi bagaimana sekarang ya kita orang yang telah ditebus dan diselamatkan memiliki satu kasih yang seharusnya bisa kita ekspresikan setiap harinya. Ya. Kalau bisa kita tulis misalnya, ya, hari ini saya ya, bersaksi bahwa saya adalah milik Tuhan. Nah, maka kalau kita boleh bersaksi demikian, maka apa?
saya perlu mengasihinya. Ya, membaca suratnya, ya, membaca ya, Alkitab, ya, lalu juga berdoa, bersekutu dengannya. Nah, inilah tanda kasih. Namun belakangan, ya, karena semakin pesatnya zaman, ya, banyak orang muda terutama, ya, iblis menyerang banyak orang muda. Karena nggak mungkin dia serang orang-orang tua. Ya, kalau dia serang orang tua, ya dia rugi. Tapi dia serang orang muda. Banyak startup, banyak yang mau terkenal dengan cepat misalnya. Nah, ini artinya apa? Sudah tidak menuruti lagi firman-Nya. Padahal dalam 1 Yohanes pasal 2 kemarin bilang, barang siapa mengasihi dunia ini dan segala isinya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, maka sekarang kita yang sadar, kita yang memiliki kepekaan yang lebih, marilah kita sadarkan kembali teman-teman kita, entah itu di kampus, entah itu di lingkungan sekitar, ya, baik keluarga maupun saudara, ya, rekan, semua kita ingatkan ya, dengan cara sederhana. Tidak perlu kita sampai berbicara Injil kepada mereka kalau misalnya kita masih ragu. Kita hanya perlu apa? Share ayat ini. Misalnya kita malam ini menikmati 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, ya kan? Kita share di status kita. Sosial media kita itu adalah mulutnya, mulut, sehingga banyak orang bisa melihat, banyak orang bisa mendengar, ya. Mereka juga bisa, oh ternyata saya ketika melihat ayat ini saya terberkati. Nah, itulah, kita nggak tahu siapa yang akan terberkati, tapi marilah kita berjuang, ya, berusaha menuruti firman-Nya. Baik, ya, jadi itu yang bisa saya bagikan. Tuhan berkati. Amin. Apakah masih ada? Aku juga terkesan ya yang tadi ya, siapa yang mempunyai anak, ia mempunyai hidup. Hari ini banyak orang yang berpikiran ya mereka tuh nggak punya Tuhan itu nggak masalah gitu. Ada juga teman-temanku yang merasa bahwa ya hidup itu nggak perlu Tuhan gitu, dan mereka merasa hidup-hidup aja. Nah, tapi sebenarnya tidak demikian teman-teman ya. Dikatakan di sini ini tuh adalah fakta ya, bahwa siapa yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Hidup di sini tuh mengacu kepada hayat Tuhan ya. Saya percaya bahwa ini adalah hayat dari Tuhan itu sendiri yang membawa kita juga bisa menjadi seperti Tuhan gitu ya, memiliki hayat Tuhan, jadi seperti Tuhan, memiliki kapasitas untuk mengekspresikan Tuhan gitu. Jadi hari ini ya sebenarnya adalah hal yang salah gitu kalau berpikiran bahwa tidak ada Tuhan tidak masalah ya. Nah, bagaimana di kemudian hari gitu. Dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang Tuhan hukum itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah. Sehingga ketika tidak mempercayai bahwa Tuhan itu Allah, ya kan, otomatis dia tidak memiliki Kristus sebagai hayat. Nah, itulah yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Jadi teman-teman, hari ini adalah suatu pilihan yang tidak akan pernah kita sesali ya ketika kita memilih Tuhan gitu sebagai Tuhan kita. Sehingga ketika kita menerima Tuhan menjadi segala sesuatu kita, menjadi hidup kita ya, kita juga otomatis mendapatkan Kristus sebagai hidup itu ya, sebagai hayat itu. Sehingga kita juga bisa berbagian di dalam hayat kekal Allah. Sehingga ketika Tuhan itu datang kedua kali ya, kita juga bisa turut dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini tuh suatu hal yang benar-benar di luar akal manusia ya. Bagi manusia ini cuma seperti pilihan yang terlihat kecil ya. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan ini adalah suatu perkara yang sangat besar. Karena Allah itu mampu mengerjakan perkara-perkara yang di luar akal manusia ya. Sehingga ketika kita percaya ya, kita tinggal percaya aja dengan sederhana, kita sudah bisa mendapatkan hal yang benar-benar tidak ternilai ya, yaitu adalah hidup Allah itu sendiri, adalah anak itu sendiri gitu ya. Jadi aku begitu mengapresiasi pekerjaan Tuhan. Juga kita perlu satu sikap yang terus memilih anak ya, terus memiliki
hayat Kristus ini juga setiap hari bisa kita perbesar, sehingga Kristus itu juga bisa kita ekspresikan setiap hari. Amin. Amin. Thank you. Apakah masih ada mau sharing atau menambahkan? Oh, berkurang orangnya. Oke, kelihatannya sudah tidak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang kita baca ini hari ini adalah, kita masih ingat poin besarnya di bagian ini adalah mempraktekkan kasih ilahi. Ya, bagaimana cara mempraktekkan? Kita perlu ya hayat ilahi sebagai benih yang ada di dalamnya. Dan juga roh ilahi. Kemudian juga kita perlu menguji berbagai jenis roh. Roh mana yang berasal dari Allah? Dahulu gitu. Dia menjadi contoh. Dia teladan dan mengasihi kita. Ya dengan mengutus anak di Yerusalem itu dia kita. Gitu. Ya, jadi mengasihi yang kelihatan dulu gitu. Kalau mana ya kita bisa mengasihi Allah yang nggak kelihatan. Jadi itu ya perintah ya. Kita perlu menaati akan perintah itu. Dan perintah ini ya nggak berat. Seperti tadi kata Karina, nggak berat. Kok bisa nggak berat sih, kan catatannya udah jelas ya. Dan dengan hayat ilahi, kita kan sudah menerima hayat ilahi. Kemudian juga di sini kan bicara mengenai hayat ilahi. Mampu mengalahkan dunia, maut, dosa, iblis, dan berhala. Kalau kita dibaca di catatan kakinya dibilang, sebenarnya hayat ilahi itu terdapat di mana sih? Nah, di sini mengatakan hayat ilahi itu mengacu kepada roh orang yang dilahirkan kembali. Itu bagian yang telah dilahirkan kembali dengan hayat ilahi. Itu roh kelahiran kembali. Roh, dengan kita mengandalkan roh ini, maka kita ya kembali nggak berbuat dosa, bisa mengalahkan dunia. Kalau kita mengandalkan daging, ya nggak bisa gitu. Kita perlu mengandalkan roh kelahiran kembali yang ada di dalam roh yang telah diberikan. Bagaimana kita dapatkan roh itu? Yaitu dengan air, darah, dan roh. Dengan air kan kita dikuburkan yang manusia lama kita. Dengan darah kita ditebus. Terus juga dengan roh ya, kita menerima hayat yang kekal itu. Kan di kitab 1 Korintus kan mengatakannya, apa namanya, ada yang terakhir telah menjadi roh pemberi hayat, pemberi hidup. Sehingga kita yang apa namanya dulu yang mati telah menerima roh hayat ini gitu, dilahirkan kembali. Nah, ya siapa roh itu? Roh itu ada Kristus itu sendiri gitu. Karena kan sini katakan siapa yang memiliki anak yang memiliki hayat, memiliki hidup. Kalau nggak punya anak ya nggak punya hidup, nggak punya roh yang dilahirkan kembali yang ada di dalam itu hayat ilahi itu. Kalau nggak ada hayat ilahi itu ya bagaimana kita bisa malah mengalahkan dunia, mau dosa dan iblis dan berhala. Jadi sumber kekuatan kita adalah yang ada di dalam, yaitu roh yang telah dilahirkan kembali. Oleh karena itu ya mari kita setiap hari ya mengandalkan roh yang ada di dalam. Sehingga ini memampukan kita mengalahkan ya perkara-perkara negatif ini ya. Amin. Baik, kita sampai di sini. Terakhir, apakah ada yang mau tutup dalam doa? Apakah ada yang sukarela? Boleh satu atau dua orang. Baik, mari kita tutup dalam doa ya, teman-teman sekalian.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu atas firman malam ini, kembali menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Hatilah kami yang hadir malam ini Tuhan, sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Hati ada Axel, ada Eva, ada Lady, Herlin, Evi, Marta, Maria, juga diriku Tuhan. Ini berdoa bagi teman-teman lain yang belum bisa hadir. Kami semua boleh memiliki satu tujuan, yaitu bagaimana Kau dimuliakan atas hidup kami. Berkatilah agar sepanjang hidup kami, masa muda kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu. Berarti setiap teman-teman yang ada pekerjaan, tugas akhir, bagaimana juga perkuliahan, pendidikan, semua Kau atur. Jagalah kesehatan kami semua, juga keluarga kami masing-masing di rumah. Tuhan jagalah, Tuhan sertai kami supaya kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama yang kudus, agung dan mulia. Amin. Amin. Selanjutnya Kak Renat, apakah ada pengumuman? Oke.